Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Krisendayana dan dengan NIM 7708223060 dari kelas D4SM 4604. Di video ini saya akan menjelaskan eh, praktikum untuk asesmen 2, yakni ada beberapa script. Kalau dari sini ada interaction, transformation, insertion, collision, dan condition. Nah, untuk yang pertama saya akan mengerjakan interaction dan saya akan berfokus kepada interaction platformer 2D. Jadi di sini pada Unity, yang pertama-tama kita harus siapkan adalah objek yang akan digerakkan dan groundnya. Jadi di sini pada hierarki kita klik kanan, 3D object, ini sprites. Nah, jika ada belum ada 3D object, bisa ke Windows terlebih dahulu, Windows, Package Manager. Nah, untuk package yang diganti menjadi Unity Registry. Nah, dan ketikkan 2D. Nah, kalau ada diinstal. Nah, jika sudah ada, maka akan muncul pada hierarki, kita klik kanan, 2D object, sprites, dan ini saya akan menggunakan triangle. Nah, ini sudah ada. Untuk question saya reset terlebih dahulu. Set. Nah, yang akan saya gerakkan nanti adalah objek triangle ini. Lalu kita siapkan untuk groundnya di objek sprite square. Salah, square. Nah, ini di reset juga ke 000. Kita ke bawah. Kita beri warna yang berbeda. Ini merah saja. Merah. Terus kita taruh di bawah. Dan kita agak lebih panjang sedikit. Nah, sini triangle akan saya gerakkan dan ground akan dan square akan berfungsi sebagai ground atau pijakannya. Nah, di sini sudah ada script interaction move platform 2D dan platform move solid. Nah, jadi saya akan melakukan interaction movement 2D-nya. Jadi secara singkat itu script ini digunakan untuk membuat pergerakan platformer 2D. Jadi dia bisa bergerak ke kiri, kanan, atas ataupun bawah seperti yang ada dijelaskan di sini. Jadi ada move direction-nya ada up, left, right, and down. Jadi sini juga ada dijelaskan berapa speed maksimalnya dan beberapa peraturan lain seperti settingnya. Untuk di sini juga dijelaskan untuk navigation setting bahwa jika kita masukkan ke dalam triangle sini, maka di sini akan dapat memasukkan event untuk idle eventnya ataupun wall ataupun run itu bisa diatur. Itu biasanya untuk pergerakan karakter 2D yang akan memiliki animasi. Namun jika tidak, itu tidak apa-apa, maka akan bergerak objeknya secara tanpa animasi. Nah, langkah selanjutnya adalah uh, kita membuat square ini menjadi groundnya. Lalu pada layer kita tambahkan ground. Namun jika belum ada ground, sini add layer saja, bebas di layer berapapun, lalu beri nama ground. Nah, kita udah menjadi ground. Nah, triangle-nya sini kalau kita play, maka dia bergeraknya akan seperti ini. Jatuh. Kenapa? Itu karena belum ada collider. Jadi di sini ini kita tambahkan collider dulu pada triangle-nya. Sini di komponen physics 2D box collider. Lalu kita play lagi. Tetap jatuh karena di square juga perlu collider. Juga sama komponen physics 2D box collider. Nah, ini sekarang sudah normal. Nah, sekarang dia akan tidak jatuh lagi ke bawah dan pergerakannya sudah bisa ini kiri kanan. Nah, kiri kanan, jika kanan, jika kiri, kameranya terbalik ya seperti ini. Nah, dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kamera di sini. Dan jika kanan, kiri, ke kanan, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan jika lewat dari ini, akan jatuh. Nah, sekian. Oke, selanjutnya untuk script 2 yakni transformation. Sini saya menggunakan transformation vector atau position. Sini saya copy terlebih dahulu. Copy, copy lalu ke Unity, create object, subscript. Ini saya bernama transformation position. Nah, sini kita double klik dulu.
kita paste. Nah, ini itu fungsi dari script ini, fungsinya adalah mengubah posisi dari objek yang akan diberi script ini. Jadi saya akan berikan contoh untuk objeknya adalah cube. Nah, kita klik kanan, jadi objek cube. Nah, saya ada cube-nya. Dan cube-nya akan saya beri script translation position. Nah, kita play sini. Nah, sini tidak bergerak apa-apa, namun kita harus mengupdate parameter vektornya. Jadi script ini dapat mengubah posisi objek yang diberi scriptnya, baik dari sumbu x-nya, y-nya maupun z-nya. Saya sini saya akan memberinya posisi 0,01. Nah, untuk memindahkannya tinggal centang pada bagian update position, set, stop. Nah, dia akan berubah. Nah, kita juga min, dia akan kalau dia plus dia akan ke kanan. Kalau kita beri minus, kita beri lagi, dia akan bergerak ke kiri, stop. Nah, lalu jika ingin mengubah sumbu y sama sini 0,01, kita update, dia akan naik. Jika minus, dia akan turun. Nah, untuk z juga sama, dia akan ke depan atau ke belakang. Jadi kalau dia plus, di update, maka dia akan ke depan dari perspektif kamera. Lalu jika diberi minus, dia akan mundur atau mendekati kamera. Nah, jadi sekian saja untuk script transformation sini. Oke, untuk script selanjutnya ada institution. Sini saya akan menggunakan institution prefabs. Jadi prefabs ini nanti fungsi akan saya jelaskan. Jadi dia itu secara singkat akan membuat sebuah copy paste dari game object. Nah, sini C# script institution prefabs. V S. Nah, jadi langkah pertama, saya akan membuat dua game object, yaitu dua dia bentuk cube. Cube 1 ini dan cube 2 yang lebih kecil. Saya akan buat ukurannya seperti ini. Nah, jika diganti menjadi ini, atau mungkin sama saja ukuran. Ini kita bernama green. Nah, lalu kita beri material agar tidak membedakannya. Ini pink, ini green. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat button ada di sini, ke bawah kita scan. Nah, sini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita perlu jadi secara singkat tadi fungsi script institution itu adalah membuat cloningan dari suatu game object. Jadi misalkan sini saat saya mengklik button, dia akan membuat cloningan dari salah satu dari cube ini. Misalnya saya memilih green, jadi kita tarik institution prefabs green. Sini akan ada target prefabs dan parentnya. Jadi jika pingnya menjadi parent, maka greennya akan menjadi targetnya. Lalu di button di sini kita drag ping, kita plus terlebih dahulu untuk menambahkan event, lalu kita tarik pingnya, lalu di institution prefabs kita pilih invoke institution untuk memulai institutionnya. Jika kita play dan kita klik buttonnya, di sini tidak terlihat bentukannya, namun di sini dia akan membuat clone dari objek green. Kita clone lagi button, dia akan menunjukkan banyak buttonnya. Kita pindahkan ke atas. Nah, dia akan menempel pada si objeknya, yaitu si pingnya. Karena dia bukan pada objeknya. Nah, dia agar lebih terlihat, si saya ingin membuat saat saya mengklik button, maka
si objek grid ini akan bergerak ke arah kanan seperti itu, dan cloningannya juga. Jadi cara yang pertama harus kita tambahkan ialah membuat script untuk menggerakkannya. Yaitu sini saya menggunakan transformation translate. Sini kita copy semuanya, copy, klik kanan, create C# script transformation translate. Lalu ini kita drag ke dalam green. Nah, jadi fungsi ini apa? Nah, ini belum di copy. Save. Sini. Nah, jadi fungsi script ini apa? Sama seperti script transformation sebelumnya, ia mengubah posisi dari game object. Namun sini kita dapat memilih direksinya dan speednya. Jadi tidak perlu menggunakan input lainnya. Di sini saya akan mengarahkannya ke arah kanan, lalu speednya 10, dan kita centang update translate nya. Lalu saat dia di play, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, seperti itu. Namun karena dia prefabs, ini kita dapat mengubahnya menjadi prefab terlebih dahulu. Jadi kita klik kanan, create folder dengan nama prefabs, dan kita drag si green ke dalam prefabs. Nah, maka dia akan berubah menjadi biru, dan jika biru dia merupakan prefabs, dan jika abu-abu dia merupakan game object. Nah, kenapa harus prefabs? Nah, jika kita ingin mengubah settingan tadi untuk keseluruhannya, kita dapat mengubah di sini menjadi 5 saja. Kita harus override agar semua grid pada selanjutnya akan berubah menjadi speednya 5. Nah, juga kita bisa hapus. Lalu kita buttonnya kita ubah menjadi copy. Nah, jika kita play, kita cek dulu dalam ping. Nah, sini kan missing karena tadi dihapus. Maka kita drag greennya dulu. Kita play. Maka sini walaupun tidak ada greennya, jika kita copy, dia akan muncul dari dalam ping. Copy. Dia akan muncul green clone-nya, animasinya. Baik, sekian untuk script institution. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan script collision. Oke, selanjutnya untuk script keempat, yakni script collision. Ini saya akan menggunakan collision 3D trigger. Jadi di sini kita copy, lalu kita kanan create, dan di sini siap script collision 3D kita buka saja sini, paste, 3D trigger, save. Jadi fungsi dari script ini itu ialah dia akan melakukan suatu event saat satu objek menabrak atau ditabrak suatu objek yang lainnya. Jadi untuk eventnya dapat disetting sesuai dengan preferensi dari usernya. Jadi di sini kan saya ingin membuat dua keep lebih dahulu. Sini ada prefabnya tadi saja yang sudah saya override agar tidak bergerak lagi. Nah, jadi sini saya ingin membuat si kotak pink ini saat menabrak kotak hijau, maka kotak hijaunya akan hilang gitu. Jadi untuk pertama kita perlu setting triggernya dulu. Trigger ini adalah di kotak hijau karena dia akan ditabrak. Jadi collision triggernya akan saya drag ke dalam prefabs green. Lalu yang terpenting, jika dia merupakan trigger, pastikan pada bagian collider is triggernya tercentang. Karena jika tidak, maka script tidak akan berjalan karena dideteksi bahwa dia bukan trigger. Lalu untuk text setting, kita isi tag player. Gunanya tag player ini adalah untuk mendeteksi, jadi siapa yang menabrak box grid ini untuk menjalankan eventnya. Karena jika bukan yang menabrak tag player, maka event tidak akan berjalan. Lalu jika sudah di ping, sini saya akan menambahkan
mau script mouse drag and drop posisi sini bisa saya tambahkan sebelumnya saat saya mencoba sama aja. Nah, sini tidak perlu setting, jadi di sini sudah bisa di drag, namun dia belum ada apa-apa ke dalam objek ini. Lalu yang perlu kita tambahkan adalah di sini. Ini ada collision setting. Ada 3 tipe, yaitu trigger enter, trigger stay, dan trigger exit. Jadi di trigger enter ini uh, saat memasuki triggernya. Jadi saat dia sudah bertabrakan seperti ini, ini sudah termasuk trigger enter. Kalau trigger stay, dia akan bisa bertahan di sini, maka eventnya akan tetap berjalan. Terus saat trigger exit, jadi setelah dia masuk lalu dia keluar dari triggernya, maka akan ada event juga. Oke, untuk implementasinya, sini di saat kita klik green, sini kita akan menambahkan kondisi di mana saat memasuki trigger, maka box hijaunya akan hilang. Jadi kita klik tambah event, drag green, dan di game object set aktif kita jangan centang. Jadi saat box pinknya menabrak box hijau, maka box hijaunya akan hilang. Jika kita play di sini, nah kita bisa drag dan kita tabrak box hijaunya. Nah, maka box greennya akan mati karena ditabrak oleh box pink yang merupakan tagnya player, dan di sini sudah disetting bahwa yang akan membuat collisionnya berjalan adalah jika ditabrak oleh tag player. Seperti itu. Jadi sekian untuk script dari trigger collision, dan selanjutnya ada script terakhir yaitu script condition. Oke, untuk script yang terakhir yaitu script condition. Di sini script condition itu berkaitan erat dengan script calculation karena script condition akan mengecek berdasarkan dari script calculation. Oke, di sini saya akan menggunakan condition boolean dan juga calculation boolean. Kita sini copy terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada calculation boolean. Untuk calculation boolean ini sudah saya inputkan di sini. Jadi akan fokus kepada condition dan calculation. Nah, sudah saya buatkan game objeknya untuk calculation dan condition. Jadi untuk di condition, untuk variabelnya kita drag saja conditionnya, calculationnya salah. Jadi di condition kita drag game object calculationnya dan activate. Nah, di sini fungsi dari script conditionnya ialah ia akan mengecek apakah nilai dari suatu event itu sudah true atau false berdasarkan dari calculationnya. Jadi jika dia true, maka akan jadi suatu kondisi, dan jika false akan jadi kondisi yang lain. Seperti itu. Jadi misalkan di sini saya ingin membuat kondisi di mana di kanvas ini saya ada ada 2 button, ada satu yang belum level 1, dan ini sebenarnya button 2 cuman sini terlock oleh image gitu. Sehingga bagaimana caranya untuk membuka dari lock ini adalah mengecek saat kalau calculation-nya ya true, maka button tidak terlock lagi. Misalnya sini saya contohkan saja, saya drag button image lock ya, objek set aktif dan set aktif. Ini jika dia true maka dia akan hilang, dan jika false dia akan ada. Saya play di sini. Jadi seperti level selector. Jadi jika kita ingin membuka level 2, maka level 1 harus sudah selesai. Seperti itu. Dan jika sudah selesai dia true, maka di sini karena dia current value-nya tidak dicentang, berarti dia false. Jika dicentang, nah dia akan membuka levelnya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika level selector berkaitan jika berbeda scene? Sekarang saya ingin level satunya ada di scene lain, nah, seperti ini. Di sini save, di save. Nah sini saya klik tombol complete,
maka ia akan membuka image di scene lainnya gitu, sehingga tidak terlock lagi. Caranya kita masukkan dulu dari script calculation ya. Di sini calculation itu dia calculation sebenarnya di sini. Nah, di sini pada button kita dapat mengdrag kita script calculation-nya, lalu pada fungsinya kita pilih save data. Nah, data apa yang di save? Di sini pastikan dia tercetak sehingga dia kondisinya true. Jadi yang tersave ialah kondisi true seperti itu. Nah, jika sudah kita akan kembali ke scene sebelumnya, ke sini. Nah, di sini kondisinya masih false. Lalu untuk mengeceknya apakah dia true atau false, jadi kita tambahkan di sini. Di sini dia calculation. Di sini kita harus mengecek dia load data dari calculation-nya. Sehingga jika awalnya dia false, maka dia awal akan seperti ini. Nah, lalu jika kita pindah ke sini lainnya, kita save. Nah, jika kita klik complete, berarti sini sudah disentak dan sini sudah di save datanya. Maka jika kita balik ke dalam scene lainnya itu, jika kita play, maka ia akan membuka lognya dan memunculkan text level 2-nya atau button level 2-nya. Oke, sekian untuk script condition-nya dan keseluruhan dari video praktikum untuk asesmen 2-nya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.